Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan menggali sesuatu yang kayaknya penting banget dalam interaksi kita sehari-hari. Kekuatan kata-kata. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah, satu kalimat aja bisa mengubah arah obrolan, gitu. Nah, sumber kita kali ini, kutipan dari buku Phil M. Jones, Exactly What to Say, itu mengklaim punya semacam, ya resepnya, ada frasa-frasa khusus katanya. Misi kita di pembahasan kali ini ia buat membongkar kenapa sih rangkaian kata tertentu bisa gitu banget pengaruhnya. Dan gimana kita bisa pakai itu tapi tetap etis ya dan efektif. Sumber ini nyebutnya kata-kata ajaib. Tapi ada satu pemikiran penutup dari penulisnya yang menurut saya pribadi, wah ini menarik banget. Bukan cuma soal frase, tapi prinsip komunikasi yang lebih luas. Nanti kita fokus ke sana ya. Oke, siap kita bedah? Siap. Ini konsepnya kuat banget sih. Komunikasi efektif itu seringkali bukan cuma soal logikanya dapat atau enggak, tapi gimana pesan itu diterima sama bagian pikiran kita yang lebih intuitif, alam bawah sadar gitu. Sumber ini nunjukin kalau beberapa frasa itu kayak kunci gitu, bisa ngebuka bagian otak ini. Bagian yang biasanya ambil keputusan cepet, lebih pakai perasaan atau pola yang udah ada, bukan mikir panjang lebar dulu. Jadi kayak ngelewatin penjaga gerbang logika ngomong langsung ke bosnya gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Alam bawah sadar ya. Konsep yang sering kita dengar, tapi mungkin nggak selalu kita sadari betul perannya. Buku ini, benar kata Anda, ngasih label magic words ke beberapa frasa. Penulisnya tuh benar-benar nekenin betapa dominannya bagian otak ini dalam keputusan kita. Saya jadi ingat contoh-contoh simpel dari buku itu. Gimana otomatisnya alam bawah sadar kerja. Misalnya, napas pas tidur. Kan kita nggak ngatur sadar-sadar. Iya, betul. Atau pas nyetir di rute yang udah biasa banget. Rasanya mobil jalan sendiri aja kan? Tangan kaki udah tahu harus ngapain tanpa kita perintahin terus-menerus. Bahkan nih, kalau nama kita disebut samar-samar di keramaian, telinga kita langsung nangkep gitu. Itu kan bukti kita ngandelin banget sistem otomatis ini. Persis. Sistem otomatis itu, ya si alam bawah sadar itu, kerjanya pakai program yang udah kebentuk dari pengalaman, kebiasaan, keyakinan kita. Cepet banget kerjanya, tapi ya itu, pemrogramannya bisa dipicu sama kata-kata atau situasi tertentu. Nah, pakai frasa yang secara konsisten bisa mancing respons positif atau kooperatif dari sistem ini, itu bisa ngasih keuntungan gitu. Tapi penting nih digarisbawahi, tujuannya sebaiknya bukan buat nipu atau maksa ya, tapi lebih ke memahami mekanisme ini biar komunikasi lebih lancar, lebih enak buat semua pihak. Kayak bangun jembatan pemahaman, bukan bikin jebakan. Membangun jembatan bukan jebakan. Wah, saya suka tuh perumpamaannya. Oke, mari kita lihat jembatan pertama yang ditawarin buku ini. Frasa, saya tidak yakin apakah ini cocok untuk Anda, tapi ini katanya pembuka yang bebas penolakan. Agak unik ya konsepnya. Gimana ceritanya kalimat bisa bebas penolakan? Penjelasannya gini, dengan mulai kayak gitu, Anda tuh kayak langsung ngasih sinyal. Santai aja, nggak ada paksaan kok. Lawan bicara jadi nggak ngerasa dipojokin. Nah, bagian pentingnya tuh di kata tapi. Kata ini kalau dibahasa, punya kekuatan buat membatalkan atau paling nggak ngurangin efek kalimat sebelumnya. Oh iya. Jadi fokusnya pindah ya? Betul. Jadi meskipun awalnya bilang, nggak yakin cocok, perhatian orang langsung pindah ke apa yang diomongin setelah kata tapi itu. Contoh di buku jelas kok. Misal, saya nggak yakin apakah ini cocok untuk Anda, tapi apakah Anda kebetulan kenal seseorang yang mungkin tertarik dengan manfaat produk layanan Anda? Ini malah ngalihin fokus ke jaringan dia kan? Menarik. Atau, saya tidak yakin apakah ini cocok untuk Anda, tapi kesempatan ini cuma bulan ini aja, dan saya pikir Anda perlu tahu. Jadi lebih ringan gitu rasanya. Iya, analisis psikologisnya dalam juga di sini. Pas Anda mulai dengan ragu, saya nggak yakin, itu sebenarnya nurunin pertahanan lawan bicara. Mereka nggak ngerasa lagi dijualin sesuatu, malah bisa jadi penasaran. Alam bawah sadar mereka mikir, oh dia nggak maksa. Tapi abis tapi ini apa ya? Ini ngasih ruang buat mereka mikirin ide Anda tanpa tekanan. Beda banget sama teknik jualan yang agresif gitu ya, yang langsung nyerang. Iya, kontras banget. Pertanyaan selanjutnya kan, seberapa efektif sih pendekatan halus kayak gini di berbagai situasi? Apa selalu berhasil? Atau ada kondisi di mana orang justru lebih suka yang langsung to the point? Nah, itu dia. Mungkin ini juga soal pinter-pinter baca situasi ya. Kapan pakai pendekatan ini, kapan pakai yang lain. Poin bagus banget. Konteks emang selalu penting.
Mungkin ini lebih pas buat situasi awal kenalan atau pas nawarin sesuatu yang benar-benar baru ya. Nah, ngomongin konteks, ada frasa lain nih yang kayaknya mainin persepsi diri kita. Frasa, seberapa terbuka pikiran Anda? Wah, ini cerdas sih. Cerdas banget kan? Hampir nggak ada orang yang mau secara terang-terangan ngaku kalau pikirannya tertutup. Itu kan cap negatif ya. Iya, nggak mau dianggap close-minded. Nah, jadi pas Anda nanya mulai dengan seberapa terbuka pikiran Anda untuk Anda tuh secara halus ngarahin mereka buat paling nggak ya mau dengerin dulu lah, biar bisa tetap kelihatan sebagai orang yang open-minded. Contohnya gini, seberapa terbuka pikiran Anda untuk mempertimbangkan alternatif lain? Atau seberapa terbuka pikiran Anda untuk melihat gimana kita bisa saling untung? Rasanya susah kan mau langsung jawab, nggak, pikiran saya ketutup rapat. Haha, iya juga ya. Minimal mereka bakal bilang, ya cukup terbuka sih, emangnya ada apa? Nah kan, pintu obrolannya jadi kebuka. Tepat sekali. Ini manfaatin bias kognitif kita soal citra diri yang positif. Kita kan cenderung pengen kelihatan konsisten sama cara kita pengen dilihat ya dalam hal ini. Sebagai orang yang rasional, terbuka sama ide baru, dengan ngebungkus permintaan atau usulan Anda dalam pertanyaan ini, Anda bikin penolakan itu jadi kayak ngakuin kelemahan. Saya nggak open-minded. Sementara nerima itu jadi kayak negesin kekuatan. Saya open-minded. Jadi kayak framing gitu ya. Betul, ini contoh klasik framing atau pembingkaian. Cara Anda nyajiin pilihan itu bisa banget ngaruh ke keputusan yang diambil, meskipun inti pilihannya sama aja. Tapi ya lagi-lagi muncul pertanyaan soal etis enggaknya. Selama niatnya baik dan yang ditawarin emang potensial bagus, mungkin ini bisa dilihat sebagai cara bantu orang ngatasin resistensi awal mereka ya. Tapi kalau dipakai buat maksain yang nggak benar, nah, di situ batasnya jadi agak abu-abu. Bener, potensi disalahgunain selalu ada ya buat alat komunikasi yang kuat. Ini ngingetin kita soal tanggung jawabnya juga. Buku ini, seperti yang saya bilang tadi, nyajiin lumayan banyak frasa spesifik kayak gini. Ada sekitar 23 kalau nggak salah. Masing-masing ada logika psikologisnya sendiri. Tapi, sesuai janji kita di awal, ada satu cerita atau pemikiran penutup dari penulis yang rasanya perlu kita sorot khusus nih. Ini bukan sekedar frasa lagi, tapi lebih ke prinsip dasar dalam ngejelasin sesuatu, apalagi yang rumit. Ah, iya, bagian itu. Mari kita geser fokus kita ke sana ya. Gimana cerita ini bisa ngubah cara kita mandang komunikasi? Nah, ini bagian yang menurut saya pribadi paling membekas dan implikasinya luas banget. Jadi, Phil M. Jones cerita soal pengalaman penjual namanya Roger. Dia kerja di industri telekomunikasi pas zaman transisi dari analog ke digital. Itu kan era di mana digital masih baru. Banyak yang bingung. Oke. Awalnya nih, tiap kali ada pelanggan nanya, gimana sih cara kerja teknologi digital ini? Si Roger ini niatnya sih baik ya, dia coba jelasin teknisnya panjang lebar. Dia ngomongin soal sinyal analog versus digital, konversi data, bit, byte, pokoknya semua detail yang dia kuasai. Hasilnya, pelanggan seringnya cuma natap kosong, bingung. Kebayang sih, malah jadi pusing ya dengerinnya. Iya, penjelasan detail itu malah jadi penghalang. Pelanggan mungkin jadi ngerasa, wah ribet ya, atau malah ngerasa agak bodoh karena nggak ngerti. Terus, gimana sih Roger? Apa yang berubah? Nah, Roger ini terus ngalamin momen pencerahan gitu kata penulisnya. Dia sadar kalau tugasnya itu bukan ngasih jawaban teknis yang paling akurat dan lengkap. Bukan itu. Tugasnya adalah ngasih jawaban yang bisa muasin rasa ingin tahu pelanggan dan bikin mereka nyaman buat ambil langkah selanjutnya. Dia sadar pelanggan itu sebenarnya nggak butuh kuliah singkat soal teknologi digital. Menarik. Jadi bukan soal detail teknisnya. Bukan. Mereka cuma butuh keyakinan kalau teknologi ini bakal jalan buat mereka. Bakal ngebantu mereka. Jadi sejak saat itu kalau ada pelanggan nanya, gimana cara kerjanya? Roger ngubah jawabannya drastis banget. Dia cuma senyum, terus jawab singkat, padat, tapi penuh percaya diri. Berfungsi hebat. Haha, cuma gitu? Berfungsi hebat. Kedengarannya kok simpel banget ya? Emang berhasil? Nah, itu dia. Menurut cerita di buku, dampaknya luar biasa loh. 9 dari 10 pelanggan itu puas dengan jawaban sesimpel itu. Serius? Nggak nanya lagi? Nggak, mereka nggak nanya detail teknis lagi. Jawaban yang singkat dan percaya diri itu rupanya udah cukup buat ngiyakinin mereka kalau teknologi ini bisa diandelin. Bakal ngasih hasil yang mereka mau. Ini bukan berarti Roger nipu atau nyembunyiin info ya.
Kalau ada yang benar-benar butuh detail teknis, dia pasti siap jelasin. Tapi dia sadar mayoritas pelanggan nggak butuh itu. Oh, jadi kuncinya di pemahaman apa yang sebenarnya dicari pelanggan ya? Persis. Ada pergeseran fokus di sini. Dari bagaimana sesuatu bekerja ke apa hasil atau manfaatnya buat pengguna. Roger berhenti ngebebanin pelanggan dengan kerumitan teknis, tapi fokus ke output yang relevan buat mereka. Jadi pas orang nanya, gimana cara kerjanya? Sering lali itu bukan minta penjelasan teknis, tapi lagi nyari kepastian. Kayak, ini bakal nyelesain masalah saya nggak ya? Atau bisa diandelin nggak nih? Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Jadi pesan utamanya, kesederhanaan itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau kita ngomongin hasil atau manfaat. Jadi buat Anda nih, pendengar kami, kalau ditanya gimana produk Anda bekerja, atau gimana strategi Anda bakal berhasil, atau gimana ide Anda ngasih dampak. Mungkin jawaban terbaik bukan uraian panjang penuh istilah teknis. Mungkin cukup bilang kayak, hasilnya bakal signifikan banget buat Anda. Atau, ini dirancang biar hidup Anda lebih gampang. Atau ya itu tadi, ini berfungsi hebat. Tentu didukung keyakinan yang tulus ya. Iya dong, tentu saja. Tapi intinya, jawaban simpel yang fokus ke manfaat itu bisa lebih memberbayakan lawan bicara. Ngasih mereka keyakinan buat maju, bukan malah bikin bingung atau ragu gara-gara penjelasan rumit. Dan ini nyambung lagi ke ide awal soal alam bawah sadar tadi. Jawaban kayak berfungsi hebat itu mungkin langsung ngomong ke kebutuhan bawah sadar akan kepastian, kemudahan, lewatin filter analisis logis yang mungkin kepicu sama penjelasan teknis. Jadi ngurangin beban kognitif pelanggan gitu, mereka nggak perlu kerja keras buat ngerti detailnya, cukup percaya sama hasilnya aja. Masuk akal banget. Penulis juga nekenin kalau semua teknik ini, termasuk prinsip sederhananya Roger, itu sebenarnya nggak rumit kok buat dipraktekin. Dirancang biar gampang diadopsi. Cuma ya itu, kayak belajar skill baru lainnya. Kuncinya di konsistensi. Jangan nyoba sekali terus nyerah kalau belum berhasil. Perlu latihan biar jadi natural pas kita ngobrol. Iya, perlu dibiasain ya. Betul. Nyoba satu frasa di satu meeting mungkin nggak langsung ngubah dunia. Tapi efek gabungan dari penyesuaian-penyesuaian kecil ini dalam interaksi sehari-hari itu bisa transformatif banget dalam jangka panjang. Bener banget. Ini bukan soal ngapalin skrip ajaib ya, tapi lebih ke ngembangin kepekaan kita sama dinamika psikologis dalam obrolan. Terus milih kata yang paling pas buat bangun pemahaman dan capai tujuan bareng. Dan yang penting juga, ngelakuinnya dengan integritas. Kayak yang disinggung juga di buku. Keaslian itu tetap penting. Orang bisa ngerasain kok kalau kita cuma pakai trik tetap tulus. Setuju. Jadi, kalau kita rangkum nih pembahasan kita hari ini, kata-kata itu punya bobot ya. Milihnya dengan hati-hati, dengan pemahaman gimana pikiran bekerja, itu bisa banget ngubah hasil interaksi kita. Mulai dari frasa pembuka yang nurunin resistensi, sampai pertanyaan yang ngebentuk pilihan secara positif. Dan yang paling penting, seperti dari kisah Roger tadi, kadang jawaban paling simpel yang fokus ke inti manfaat justru yang paling kuat. Sumber kita, kutipan dari Exactly What to Say, jelas nawarin perspektif dan alat yang praktis banget ya. Buat siapa aja yang mau ningkatin komunikasi dan pengaruhnya. Fokus ke prinsip kesederhanaan di akhir cerita itu benar-benar ngasih lapisan pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, setelah kita bongkar semua ini teknik-teknik spesifiknya, prinsip kesederhanaan di baliknya, ada satu pertanyaan lanjutan nih yang menarik mungkin buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Seberapa besar sih peran niat tulus di balik penggunaan teknik-teknik komunikasi ini? Pas Anda pakai frasa kayak saya nggak yakin ini cocok atau nyederhanain penjelasan kayak Roger tadi, motivasi utamanya apa? Persuasi aja atau emang mau bangun hubungan yang otentik, saling percaya? Gimana keseimbangan antara penguasaan teknik sama ketulusan hati ini ngaruh ke efektivitas komunikasi Anda? Bukan cuma jangka pendek, tapi juga buat bangun reputasi dan hubungan jangka panjang Anda. Wah, pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Gimana kita nyiimbangin teknik sama ketulusan? Sesuatu yang patut kita pikirkan bareng-bareng ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.